Dalam ilmu primbon Jawa kuno, setiap weton bukan hanya sekadar penanda hari lahir, tapi juga merupakan peta takdir spiritual seseorang. Dari wetonlah diketahui arah hidup, nasib, hingga pintu-pintu rezeki yang terbuka atau tertutup. Dan dari sekian banyak weton yang tercatat dalam kitab leluhur, ada satu yang disebut sebagai pembawa getaran langit paling tinggi, yakni weton Pahing. Orang-orang tua di masa lalu percaya, mereka yang lahir di hari Pahing memiliki cahaya spiritual yang menembus 7 lapis langit. Energi kelahirannya membawa sinar emas keputihan, pertanda bahwa dari sejak lahir, langit sudah menitipkan restu dan keberkahan besar. Tidak semua manusia mendapat restu semacam ini. Sebab energi Pahing itu seperti pancaran matahari di pagi hari, lembut tapi kuat, hangat tapi tajam, dan mampu menyinari siapa saja di sekitarnya. Ketika seseorang lahir pada weton Pahing, alam ikut berguncang lembut. Burung-burung berhenti sejenak, angin berputar halus di sekitar rumah kelahiran, dan kadang hewan-hewan peliharaan mendadak diam, seolah mereka merasakan getaran langit turun ke bumi. Itulah pertanda pertama bahwa pintu langit sedang terbuka, menyambut kelahiran jiwa yang akan membawa rezeki bagi banyak orang. Energi Pahing sangat dekat dengan dua unsur alam, matahari dan angin timur. Matahari melambangkan kehidupan, keberanian, dan semangat tanpa padam. Sementara angin timur membawa pesan tentang awal yang baru, harapan, dan perubahan nasib. Karena itulah, orang Pahing dikenal punya kekuatan luar biasa dalam mengubah keadaan. Ketika hidup mereka jatuh, mereka bisa bangkit cepat. Ketika mereka miskin, mereka bisa tiba-tiba mendapat rezeki besar dari arah yang tak disangka. Namun rahasia besar dari weton Pahing bukan hanya pada nasib baiknya, tapi pada hubungan spiritual langsung dengan langit. Dalam kitab Serat Jangka Jawi disebutkan, "Sapa lair dina Pahing, rejekine dikuatake saka langit, nanging mung tumurun marang ati kang bening." Artinya, siapapun yang lahir di hari Pahing, rezekinya dijaga dan dikuatkan oleh langit, tetapi hanya akan turun kepada hati yang bersih. Jadi, meskipun langit sudah membuka jalannya, tidak semua orang Pahing otomatis kaya. Kuncinya adalah kebeningan hati, kesucian niat, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Ketika hati mereka kotor oleh iri, dengki, atau sombong, maka pintu langit menutup perlahan. Tapi ketika hati mereka tenang, menerima apa adanya, dan terus berbuat baik, maka pintu langit terbuka lebar, dan rezeki mengalir tanpa henti. Orang Pahing ibarat pohon beringin di tengah padang gersang. Meski diterpa badai, ia tetap berdiri tegak. Akar spiritualnya begitu dalam, menembus bumi, menyatu dengan energi leluhur. Dan karena itu pula, para leluhur Pahing dikenal sangat kuat dalam meruat atau melindungi keturunannya dari kesialan. Banyak kisah turun-temurun yang menyebut bahwa setiap kali orang Pahing menghadapi kesusahan besar, akan selalu ada pertolongan datang tanpa diminta. Semesta seakan memberi mereka jalan dengan cara misterius. Usaha kecil yang tiba-tiba laris, seseorang yang menolong tanpa alasan, atau mimpi yang mengarahkan mereka ke keberuntungan baru. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa langit sedang bekerja untuk membuka pintu-pintu rezeki mereka. Maka jangan heran bila di antara banyak weton, Pahing selalu menonjol dalam urusan kemakmuran dan keberuntungan. Namun perlu diingat, keberkahan ini bukan hadiah kosong. Ia adalah ujian. Apakah orang Pahing mampu menjaga hati tetap tulus, tidak serakah, tidak sombong, dan tetap menolong sesama meski hidupnya berkecukupan? Karena sejatinya, semakin besar cahaya langit yang dibawa, semakin besar pula tanggung jawab spiritual yang harus dijalani. Dan selama orang Pahing hidup dalam keseimbangan antara doa, kerja keras, dan keikhlasan, maka langit akan terus terbuka, menurunkan berkah tanpa henti seperti hujan emas yang abadi. Tidak semua doa manusia didengar oleh langit. Ada doa yang terhenti di bibir, ada yang terbang setengah jalan, dan ada pula yang sampai menembus ke tahta ilahi. Dalam primbon Jawa, doa orang yang lahir di weton Pahing dipercaya memiliki frekuensi paling tinggi,
karena lahirnya sudah diberkati oleh sinar matahari spiritual. Ketika orang Pahing berdoa dengan sungguh-sungguh, terutama di waktu sepertiga malam terakhir, getaran dari suaranya menyentuh lapisan-lapisan energi gaib. Dalam diamnya malam, doa itu berubah menjadi gelombang cahaya putih yang menembus batas bumi dan langit. Maka tak heran, banyak orang Pahing yang mengaku setiap kali mereka berdoa, selalu ada keajaiban yang terjadi setelahnya. Rezeki datang tanpa direncanakan, hutang tiba-tiba lunas, atau seseorang datang membawa kabar baik di waktu yang tepat. Dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna disebutkan bahwa orang Pahing memiliki getaran langit yang langsung disambut oleh para malaikat pembawa rezeki. Malaikat ini disebut malaikat rizki nurani. Sosok bercahaya yang turun dari lapisan awan putih setiap kali nama Pahing dipanjatkan dalam doa yang tulus. Mereka membawa gulungan cahaya berisi nasib baik, lalu menempatkannya di sekitar rumah orang Pahing yang hatinya bersih. Dari situlah muncul keberuntungan demi keberuntungan tanpa henti. Namun tidak semua Pahing bisa menerima anugerah ini. Ada satu syarat utama yang harus dijaga. Jangan pernah berdoa dengan hati kotor. Doa dari hati yang penuh kebencian ibarat asap hitam yang naik ke langit, tapi kemudian jatuh kembali ke wajah sendiri. Tapi doa dari hati yang ikhlas dan tulus akan berubah menjadi sinar yang menembus 7 lapis langit, lalu memantul kembali membawa rezeki yang luar biasa. Karena itulah, orang Pahing yang menjaga pikirannya dari iri dan dengki akan tampak selalu bercahaya. Energi positif mereka menular ke sekitar. Orang lain merasa nyaman di dekat mereka. Usahanya lancar, hidupnya tenang, keluarganya rukun. Semua itu bukan kebetulan, tapi karena langit menurunkan getaran rahmat tanpa henti. Primbon menyebutkan, saat-saat terbaik bagi Pahing untuk berdoa adalah ketika fajar baru muncul, antara jam 4:05 pagi. Tengah malam ketika angin berhenti berembus. Hujan turun disertai petir. Tanda langit sedang terbuka. Pada waktu-waktu itu, doa orang Pahing ibarat anak panah cahaya yang melesat tepat ke pusat langit. Maka jika kamu lahir di weton Pahing, jangan lewatkan waktu-waktu ini untuk memohon. Ucapkan doa dengan nada pelan, tapi hati penuh getaran syukur. Karena setiap kalimatmu sedang menulis takdir baru. Ada kisah turun-temurun dari tanah Jawa bagian timur, tentang seorang laki-laki Pahing miskin yang setiap malam berdoa di bawah pohon beringin. Bertahun-tahun tak ada perubahan, tapi ia tak pernah berhenti memohon. Hingga suatu malam, saat ia sedang bersujud, angin berhenti sejenak dan seberkas cahaya turun menyinari kepalanya. Sejak hari itu, kehidupannya berubah drastis. Ladangnya subur, dagangannya laku, dan namanya dikenal sebagai orang dermawan. Itu bukan dongeng. Itu adalah bukti bagaimana langit menjawab doa orang Pahing. Namun ada pula peringatan dalam Primbon. Wong Pahing yen kumawani dosa, suarane ora kober tekan langit. Artinya, orang Pahing yang berani berbuat dosa, suaranya tak akan sempat sampai ke langit. Maka hati-hatilah. Jangan mencaci, jangan dengki, jangan iri. Karena sekalinya hati gelap, pintu langit langsung tertutup rapat. Tapi jika hati dijaga, doa disertai kesabaran, maka tak perlu waktu lama. Langit akan menurunkan berkah dari segala arah. Tidak semua rezeki datang karena kerja keras semata. Dalam pandangan Primbon Jawa kuno, di balik keberuntungan seseorang, ada penjaga gaib yang bekerja diam-diam. Ia menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Dan bagi orang yang lahir di weton Pahing, penjaga itu bukan sembarangan. Ia disebut dalam naskah kuno sebagai Sang Sura Rahayu, makhluk cahaya yang setia menjaga pintu takdir dari gangguan makhluk halus dan energi jahat yang iri pada keberkahan manusia Pahing. Sang Sura Rahayu digambarkan sebagai sosok bercahaya putih keemasan dengan wajah tenang dan mata tajam menembus gelap malam. Ia tak pernah tidur, karena tugasnya menjaga aura spiritual orang Pahing dari segala arah. Ketika seseorang dengan weton Pahing mulai hidup dengan hati bersih, jujur, dan suka menolong, maka Sang Sura Rahayu akan semakin dekat. Ia berputar di sekitar rumah mereka,
menjaga agar tak ada keburukan yang bisa masuk. Tanda kehadiran Sang Sura Rahayu bisa dirasakan, meski tak terlihat mata. Kadang muncul dalam bentuk aroma bunga kenanga atau melati yang tiba-tiba tercium di malam hari, padahal tak ada bunga di sekitarnya. Kadang terdengar desir angin lembut yang terasa menembus kulit, menenangkan hati secara tiba-tiba. Kadang muncul kilatan cahaya kecil di sudut mata, seperti kunang-kunang tapi berwarna keemasan. Semua itu adalah pertanda bahwa penjaga tak terlihat itu sedang bekerja. Itulah sebabnya orang Pahing sering tampak memancarkan aura wibawa yang tak bisa dijelaskan. Banyak orang yang baru mengenal mereka langsung merasa segan atau hormat, bahkan tanpa tahu alasan jelasnya. Bukan karena rupa atau kata-kata, melainkan karena energi Sang Sura Rahayu yang melindungi mereka memancar kuat. Aura itu seperti sinar yang menolak niat jahat, menenangkan orang yang datang dengan niat baik, dan membuat keberuntungan menempel di sekeliling mereka. Namun, Primbon juga memberi peringatan. Penjaga ini akan menjauh jika pemilik weton mulai berbuat maksiat, menyakiti orang lain, atau hidup dalam kesombongan. Ketika hati menjadi gelap, cahaya penjaga ikut memudar. Rezeki yang dulu lancar bisa tiba-tiba seret. Usaha yang dulu ramai bisa sepi. Bahkan nasib bisa terbalik seketika. Sebab energi Pahing itu bekerja seperti cermin. Apa yang dipantulkan hati, itulah yang kembali ke hidupnya. Bila hati bersih, maka rezeki dan keberuntungan akan mengalir dari segala penjuru. Tapi bila hati kotor, maka semua pintu rezeki bisa tertutup rapat. Karena itulah, orang Pahing sangat disarankan untuk rajin tirakat, berpuasa, dan berdoa malam hari agar penjaganya tetap kuat. Dalam beberapa tradisi, bahkan ada laku khusus bernama Ngalap Rahayu, yaitu doa yang dibaca saat tengah malam di bawah sinar bulan, sambil memohon agar Sang Sura Rahayu tidak pernah pergi. Selain menjaga rezeki, Sang Sura Rahayu juga dipercaya melindungi dari santet, guna-guna, dan niat jahat manusia. Banyak kisah dari desa-desa Jawa, di mana orang Pahing yang coba diserang santet justru menjadi semakin kuat dan berwibawa. Energi jahat itu kembali kepada pengirimnya, seolah dibalikan oleh perisai tak terlihat. Itulah sebabnya, banyak orang berkata, orang Pahing ora eso direwangi lelembut. Seng nyoba malah cilaka. Artinya, orang Pahing tak bisa dijatuhkan makhluk halus, yang mencoba malah celaka sendiri. Sang Sura Rahayu bekerja bukan karena si Pahing memintanya, tapi karena garis takdir langit sudah menugaskannya untuk menjaga keturunan yang lahir dengan energi cahaya itu. Maka, selama mereka hidup jujur, tidak lupa bersyukur, dan tetap rendah hati, maka keberkahan tidak akan putus. Dan saat Sang Sura Rahayu berputar di atas rumah, malam terasa lebih tenang. Angin berhenti sebentar, dan langit seperti bergetar lembut. Itu adalah tanda bahwa penjaga langit sedang turun, membawa kedamaian untuk sang pemilik weton. Maka berbahagialah, wahai orang Pahing, karena langit tak hanya membukakan pintu rezekimu, tapi juga mengirimkan penjaga suci yang tak pernah tidur demi melindungi hidupmu. Dalam perjalanan hidup, manusia sering berpikir bahwa rezeki hanya datang karena kerja keras dan usaha. Tapi bagi orang yang lahir di weton Pahing, semesta bekerja dengan cara yang berbeda. Ada masa dalam hidup mereka yang disebut windu rahmat, yaitu waktu ketika langit menurunkan keberuntungan tanpa diminta, bahkan tanpa mereka sadari. Biasanya masa ini datang setelah mereka melewati ujian berat, kegagalan, kehilangan, atau masa-masa kesempitan. Saat mereka merasa segalanya gelap, justru disitulah langit mulai membuka pintu rahmatnya. Karena menurut Primbon, semakin dalam kesabaran orang Pahing diuji, semakin besar pula balasan rezeki yang akan turun dari langit. Orang tua Jawa berkata, Pahing ora bakal keluen suwe, yen atine sabar lan orang remehake rejeki cilik. Artinya, orang Pahing takkan kelaparan lama, jika hatinya sabar dan tidak meremehkan rezeki kecil. Kalimat sederhana, tapi menyimpan makna dalam. Orang Pahing yang mau mensyukuri sekecil apapun nikmat yang datang, akan mendapat kiriman berkah yang tak masuk akal.
Bisa jadi hari ini hanya menerima Rp1.000, tapi keesokan harinya ada orang datang membawa peluang besar. Bisa jadi hari ini hidup sederhana, tapi minggu depan ada jalan rezeki terbuka begitu lebar tanpa mereka rencanakan. Primbon menyebutkan bahwa rezeki orang Pahing seringkali datang lewat perantara yang tidak disangka-sangka, tetangga yang tiba-tiba membantu, teman lama yang menghubungi tanpa alasan, bahkan hewan peliharaan yang memberi pertanda lewat tingkah anehnya. Semua itu adalah sinyal bahwa langit sedang bekerja. Ketika Pahing menghadapi masa sulit tapi tetap tersenyum, langit memperhatikan. Ketika mereka tetap berbuat baik meski tak punya apa-apa, langit mencatatnya. Dan ketika mereka memilih bersyukur ketimbang mengeluh, pintu rahmat terbuka selebar-lebarnya. Ada kisah dari seorang nenek di Gunung Kidul, lahir pada weton Pahing, hidup miskin dan tinggal di gubuk bambu. Setiap pagi ia hanya minum air putih dan berdoa, tapi ia selalu berkata, "Gusti ora sare, langit ora lali." Tuhan tidak tidur, langit tak pernah lupa. Suatu hari, tanah di sekitar rumahnya ditemukan mengandung batu kapur berharga. Dari situlah kehidupannya berubah total. Tapi yang luar biasa, ia tetap hidup sederhana dan membagi rezekinya untuk membangun musala di desanya. Begitulah ciri khas orang Pahing sejati, diberi banyak, tapi tidak tamak. Windu rahmat bisa datang kapan saja. Kadang dalam bentuk kesehatan yang membaik, kadang peluang usaha, kadang pertemuan dengan orang penting yang menjadi jalan rezeki. Dan semua itu tidak datang karena kebetulan, tapi karena langit sedang membayar kesabaranmu. Jadi, ketika kamu lahir di weton Pahing dan hidup terasa berat, jangan menyerah. Bisa jadi kamu sedang berada di ambang turunnya rahmat besar. Sebab dalam logika langit, sebelum emas keluar, bumi harus diguncang. Sebelum hujan berkah turun, langit harus mendung dulu. Dan ketika masa itu tiba, saat semua usaha yang dulu gagal tiba-tiba membuahkan hasil, saat setiap langkah terasa ringan, dan setiap doa mendapat jawaban, itulah tanda bahwa langit sedang memberimu tanpa kau minta. Jaga hatimu, jangan sombong, jangan lupa bersyukur. Karena begitu kamu lupa, rahmat itu bisa hilang secepat datangnya. Selama orang Pahing terus berjalan di jalan kebaikan, selama mereka masih mau bersyukur dan berbagi, maka langit akan terus menurunkan karunia tanpa henti. Bukan hanya rezeki materi, tapi juga ketenangan batin, kesehatan, dan umur panjang dalam keberkahan. Langit tidak pernah memberi tanda secara terang-terangan. Ia berbisik lewat kejadian-kejadian kecil, lewat angin, lewat mimpi, atau lewat rasa di dalam dada. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, tanda-tanda itu sering datang tiba-tiba, seperti pesan halus dari alam yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang peka. Primbon Jawa menyebutkan bahwa ketika pintu langit mulai terbuka untuk orang Pahing, alam akan berubah perilakunya. Burung-burung yang biasanya terbang jauh tiba-tiba hinggap di dekat rumah. Angin yang biasanya kencang menjadi lembut, menyejukkan hati. Bahkan sinar matahari terasa lebih hangat dari biasanya, seolah memberi salam penyambutan. Namun bukan hanya alam yang berubah, tubuh dan batin orang Pahing pun ikut bergetar dalam cara yang misterius. Tanda pertama, tubuh terasa ringan meski pekerjaan berat. Ada energi yang tak terlihat, seperti kekuatan baru yang muncul dari dalam diri. Saat berjalan, langkah terasa mantap. Saat bekerja, hati terasa tenang. Saat berbicara, kata-kata terasa menenangkan orang lain. Itulah pertanda bahwa langit sedang mengalirkan energi restu. Tanda kedua, mimpi yang membawa pesan. Orang Pahing akan sering bermimpi melihat air jernih, cahaya terang, atau sosok berjubah putih yang tersenyum. Dalam tafsir Primbon, air melambangkan kesucian rezeki, cahaya melambangkan petunjuk, dan sosok berjubah putih adalah perwujudan malaikat penjaga yang datang memberi kabar bahwa rezeki besar sudah disiapkan di depan mata. Tanda ketiga, rezeki kecil datang bertubi-tubi dari arah yang tak terduga. Misalnya, dagangan kecil laku terus tanpa promosi, atau ada orang yang tiba-tiba mentransfer uang tanpa sebab jelas.
Ini bukan kebetulan, tapi cara langit menguji. Apakah si Pahing mampu bersyukur atas rezeki kecil, sebelum rezeki besar benar-benar turun? Tanda keempat. Hati terasa damai di tengah kesulitan. Ini tanda paling penting. Banyak orang panik ketika diuji, tapi orang Pahing yang sedang dibukakan pintu langit, justru merasa tenang tanpa sebab. Itu karena malaikat rezeki sedang berputar di sekelilingnya, menciptakan getaran ketenangan spiritual sebelum keberkahan besar datang. Primbon kuno menuliskan dalam bahasa halus. Lamun Pahing wis krasa ayem, iku tanda Gusti wis ngatur dalan anyar. Artinya, jika orang Pahing mulai merasa tenang tanpa alasan, itu tanda Tuhan sedang menyiapkan jalan baru untuknya. Namun, banyak orang yang gagal memahami tanda-tanda ini. Mereka justru mengeluh, merasa bosan, atau malah menunda kebaikan. Padahal, setiap kali langit membuka pintu, yang pertama turun bukan uang atau kemewahan, tapi getaran sabar, syukur, dan ketenangan. Begitu seseorang mampu menjaga tiga hal itu, barulah rezeki yang besar turun tanpa henti. Maka jika kamu lahir di weton Pahing dan akhir-akhir ini merasa damai tanpa sebab, sering mendapat mimpi aneh tapi menenangkan, atau rezeki kecil datang bertubi-tubi, jangan abaikan itu. Langit sedang bekerja untukmu. Bersyukurlah. Sedekahkan sedikit dari yang kamu punya, dan jaga ucapanmu agar tetap baik. Karena Primbon berkata, setiap syukur dari lidah Pahing akan menjadi magnet yang menarik berkah dari 7 arah mata angin. Dan benar saja, banyak kisah nyata membuktikan bahwa setelah tanda-tanda ini muncul, hidup orang Pahing berubah drastis. Dari yang dulunya terpuruk, tiba-tiba bangkit. Dari yang susah, menjadi lapang. Dari yang biasa, menjadi istimewa. Semuanya berawal dari tanda-tanda kecil yang mereka syukuri. Ingatlah, langit tidak pernah berteriak untuk memberi kabar. Ia hanya berbisik halus melalui perasaan dan kejadian. Dan bagi Pahing, setiap bisikan langit adalah panggilan menuju kemakmuran. Jika kamu mampu mendengar dan merasakannya, maka bersiaplah, pintu langitmu telah terbuka, dan rezekimu sedang turun perlahan. Dalam ajaran leluhur Jawa, doa bukan sekadar rangkaian kata. Doa adalah getaran jiwa yang berbicara kepada langit. Dan bagi mereka yang lahir di weton Pahing, doa memiliki kekuatan yang luar biasa, karena getarannya sejalan dengan irama alam semesta. Doa orang Pahing dipercaya menembus lapisan langit lebih cepat daripada weton lainnya, asal diucapkan dengan hati yang benar-benar pasrah dan bersih dari pamrih. Karena bagi langit, bukan suara keras yang didengar, tapi suara hati yang tulus. Ada satu doa kuno yang diwariskan turun-temurun untuk orang Pahing, dikenal sebagai pangundang rezeki saka langit. Doa ini diucapkan dengan lembut setiap kali subuh menjelang atau sebelum tidur malam. Ya Gusti, kaula pasrah, kaula narima. Mugi pepadang saka langit saget maringi kamulian lan kasugihan kang suci. Artinya, ya Tuhan, hamba berserah, hamba menerima. Semoga cahaya dari langit memberi kemuliaan dan kekayaan yang suci. Doa ini sederhana, tapi di dalamnya tersimpan kekuatan besar. Kata pasrah berarti melepaskan beban dunia, narima berarti menerima takdir tanpa keluh, dan pepadang saka langit adalah simbol dari keberkahan yang turun langsung dari alam ilahi. Ketika doa ini diucapkan dengan penuh keikhlasan, getarannya mengundang energi cahaya putih dari langit untuk menembus tubuh si pengucap. Energi itu kemudian membersihkan aura, menenangkan hati, dan membuka saluran rezeki yang mungkin sebelumnya tertutup. Selain doa itu, Primbon juga menyarankan amalan khusus untuk orang Pahing. Setiap malam Jumat, bakarlah dupa kenanga sambil membaca doa tadi sebanyak 7 kali. Setelah itu, ucapkan syukur 3 kali sambil menyebut nama orang tua. Tutup dengan membaca Al-Fatihah, bagi yang Muslim, atau doa keagamaan masing-masing sebagai tanda penghormatan kepada leluhur. Tujuannya bukan untuk memanggil kekuatan gaib, tapi untuk menyelaraskan energi diri dengan restu langit dan leluhur. Dalam tradisi Jawa, doa dan sedekah selalu berjalan berdampingan.
Maka orang Pahing dianjurkan untuk menyisihkan sebagian kecil rezekinya setiap kali mendapat berkah, sekecil apapun. Karena dari situlah langit menambah berkahnya berkali lipat. Primbon menulis, wong sing ora eman, rezekine ora ilang. Artinya, orang yang tidak pelit, rezekinya tidak akan hilang. Doa tanpa sedekah ibarat menanam tanpa menyiram. Tapi doa yang disertai kebaikan akan tumbuh menjadi pohon berkah yang terus berbuah. Dan ketika pohon itu tumbuh, langit akan terus menurunkan hujan keberkahan, rezeki, kesehatan, kedamaian, dan umur panjang. Bagi Pahing sejati, doa bukan hanya permintaan, tapi cara berkomunikasi dengan alam. Setiap tarikan napasnya adalah doa, setiap langkahnya adalah harapan, dan setiap kebaikan kecil yang ia lakukan adalah persembahan bagi semesta. Maka jangan heran, meski tanpa meminta, rezekinya terus datang. Karena langit sudah tahu isi hatinya bahkan sebelum ia membuka mulut. Jadi, bacalah doa itu dengan keyakinan penuh. Rasakan energi langit yang mengalir ke dadamu, dan biarkan semua beban hidup luruh. Karena ketika hati sudah bersih, pintu langit terbuka, dan rezeki pun turun tanpa henti. Jadi buat kamu yang lahir di weton Pahing, jangan remehkan takdirmu. Langit telah memilihmu untuk menjadi sumber keberkahan bagi banyak orang. Jika kamu bersyukur, berdoa, dan tetap rendah hati, maka pintu langit akan terus terbuka, dan rezekimu tak akan pernah berhenti mengalir. Semoga primbon ini membawa cahaya untuk hidupmu. Like, share, dan subscribe kalau kamu merasa getaran ini ada dalam dirimu.